Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Afifah Lain Mafiana dan Ahmad Irfan Jabar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang realitas media dan konstruksi sosial media massa. Realitas media massa dan konstruksi sosial media massa menurut Burhan Buin adalah konsep yang menjelaskan bagaimana media massa tidak hanya mencerminkan realitas yang ada, tapi juga aktif membentuk realitas sosial di tengah masyarakat. Dalam bukunya, Sosiologi Komunikasi Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Buin menjelaskan bahwa realitas yang telah dikonstruksi. Konstruksi realitas media massa. Menurut Buin, proses konstruksi sosial media massa adalah serangkaian tambahan yang melibatkan penyiapan materi, penyebaran, pembentukan, dan juga konfirmasi. Media massa berperan sebagai pembangun realitas yang pada akhirnya membentuk opini dan pemahaman publik. Media seringkali memiliki keberpihakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kepentingan tertentu, terutama kapitalisme dan juga kekuasaan. Keberpihakan media. Media massa seringkali dipengaruhi oleh kekuatan kapital, di mana media digunakan sebagai alat untuk menciptakan uang atau melipat gandakan. Misalnya, meskipun terkadang bersikap seolah-olah berpihak pada masyarakat atau kepentingan umum, pada dasarnya visi media adalah untuk mencapai tujuan finansial. Keberpihakan media. Media sering berpihak pada kepentingan kapital dan juga kekuasaan. Tujuan utamanya uang dan modal, bukan murni kepentingan publik. Kadang tanpa pro rakyat, tapi sebenarnya diarahkan untuk mencapai tujuan finansial. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, masuk ke poin proses konstruksi media. Oke, di sini ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah menyiapkan materi, memilih informasi apa yang akan ditampilkan. Yang kedua, menyebarkan, menyajikan informasi ke publik. Yang ketiga, membentuk, mengarahkan persepsi publik lewat bahasa. Dan yang terakhir, mengonfirmasi, memperkuat pandangan tertentu lewat pengulangan dan narasi konsisten. Lanjut, peran media dalam membentuk opini publik. Dengan kemampuannya menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media massa dapat menciptakan pandangan atau citra tertentu terhadap suatu peristiwa. Berita yang disiarkan bukanlah cerminan apa adanya dari suatu kejadian, melainkan hasil dari seleksi, penafsiran, dan pembingkaian framing oleh jurnalis dan pemilik media. Proses ini memungkinkan media untuk membentuk opini massa. Lanjut, realitas yang telah dikonstruksi oleh media secara langsung mempengaruhi cara pandang masyarakat. Hal ini bisa membentuk opini publik yang cenderung a priori atau sejalan dengan narasi yang dibangun oleh media. Pengaruh penilaian individu. Melalui pemberitaan, media dapat mempengaruhi penilaian individu terhadap tokoh, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Penilaian tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses konstruksi yang berlangsung dalam diri audiens saat mengonsumsi media. Selanjutnya adalah peran media. Yang pertama, berita. Berita adalah hasil seleksi dan framing, bukan cerminan nyata dari peristiwa. Dampak membentuk opini massa, masyarakat mengikuti narasi media. Selanjutnya, mempengaruhi penilaian individu, sikap dan pandangan orang pada tokoh atau kebijakan dipengaruhi oleh konstruksi dari media. Kesimpulannya, media bukan hanya cerminan netralitas. Apa yang akan disampaikan dan ditampilkan oleh media sudah melalui proses seleksi, framing, dan interaksi. Realitas media adalah realitas yang dikonstruksikan, bukan realitas murni. Media berperan aktif sebagai pembangun realitas sosial, membentuk cara pandang, opini, hingga perilaku masyarakat. Keberpihakan media sering dipengaruhi oleh kapitalisme, politik, dan ideologi. Dampak pada masyarakat, opini publik, citra tokoh, bahkan persepsi individu sangatlah dipengaruhi oleh narasi media. Masyarakat harus berpikir kritis, penting untuk
meningkatkan literasi media, mencari informasi agar tidak tertipu oleh hoax, dan tidak langsung percaya pada konstruksi media. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kita paham masih ada kurangnya dari kelompok kami. Mohon tolong dimaafkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.